Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mahasiswi dan driver ojek online Lampung demo tolak kenaikan BBM. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan Cipayung Plus menggelar demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung pada Kamis 8 September 2022. Adapun aksi ini merupakan gabungan dari sejumlah organisasi mahasiswa seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Para mahasiswa ini melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Emrona Tahta Yakub, Ketua IMM Bandar Lampung, mengatakan pihaknya melakukan aksi dengan membawa 5 tuntutan. Selain itu, peserta aksi juga meminta agar DPRD dapat menerima dan mengawal aspirasi mereka. Adapun 5 tuntutan yang dibawa masa aksi yaitu mendesak pemerintah untuk menindak tegas para mafia migas, penyaluran bansos secara merata dan tepat sasaran, meminta pengendalian harga bahan pokok agar kembali stabil, menunda proyek strategis nasional yang tidak rasional dan tidak berpihak kepada rakyat, serta mengoptimalkan pajak negara dan distribusi sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masa aksi ini juga mengatakan jika mereka sangat tidak terima dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sementara itu, ratusan ojek online juga melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM. Ratusan ojol tersebut mengawali aksinya dengan berkumpul di Tugu Adipura Bandar Lampung. Setelah berkumpul, mereka langsung menuju DPRD Provinsi Lampung. Terdapat 3 tuntutan para driver ojol terkait kenaikan harga BBM. Tuntutan tersebut antara lain tolak kenaikan BBM, memberikan subsidi kepada pengemudi transportasi online roda 2 dan 4, dan tetapkan tarif serta kuota transportasi online di daerah masing-masing dan bukan terpusat. Perwakilan driver ojol pun berkesempatan beraudiensi dengan anggota DPRD Provinsi Lampung di ruang rapat komisi pada Kamis 8 September 2022. Lewat kesempatan itu pula DPRD Provinsi Lampung menyatakan siap untuk menindaklanjuti tuntutan driver ojek online. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumai, mengungkapkan jika aspirasi yang disampaikan oleh para driver ojek online akan segera ditindaklanjuti dan menjadi perhatian bersama. Berita selanjutnya, ibu penyiksa anak kandung yang masih balita diamankan polisi. Beredar di masyarakat Lampung video aksi penyiksaan yang dilakukan oleh seorang ibu kandung terhadap anaknya sendiri yang masih balita. Video yang disebutkan itu terjadi di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Itu membuat siapapun yang menontonnya menjadi jengkel. Tribun Lampung sendiri menerima 3 rekaman video aksi penyiksaan tersebut. Pada video pertama yang berdurasi 27 detik memperlihatkan seorang balita laki-laki dianiaya menggunakan kaki tepat di bagian perutnya. Kemudian di video kedua yang hanya 2 detik berisikan sang anak yang sama namun kondisi lehernya digantung menggunakan kain berwarna biru hingga si balita terjatuh di kasur. Lalu di video ketiga, anak lelaki berkaos kuning tersebut dianiaya menggunakan tangan oleh ibunya sendiri. Kini perempuan tersebut sudah diamankan polisi Polsek Bukit Kemuning pada Rabu 7 September 2022. Menurut Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi, pada Kamis 8 September 2022, tak lama setelah video dugaan penganiayaan tersebut viral, anggota Polsek Bukit Kemuning segera bergerak untuk mengamankan terduga pelaku.
Untuk identitasnya, perempuan itu merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial LPN yang masih berusia 24 tahun, merupakan warga LK4 Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Ia mengatakan perbuatan itu diduga sengaja dilakukan karena kesal dengan suaminya. Sebab selama ini suaminya disebut tidak pernah memberikan nafkah. Ia mengatakan video dikirimkan ke suaminya dengan tujuan agar diberikan nafkah. Meskipun begitu, pihaknya tak langsung menerima pengakuan ibu muda tersebut. Pendalaman akan terus dilakukan untuk memastikan kemungkinan adanya motif lain dan juga berapa kali aksi penganiayaan itu terjadi. Menurutnya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. LFM sendiri mengaku menyesal telah melakukan penyiksaan terhadap anak kandungnya. Ia mengatakan video yang beredar itu dibuat tidak dalam sehari, yakni pada bulan Juni 2022 dan terbaru pada Minggu 4 September 2022 lalu. Menurutnya, ia merekam menggunakan ponsel milik adiknya dan menurut pengakuannya, ia tidak memiliki keluarga atau saudara di Bukit Kemuning. Adapun penyiksaan yang dilakukannya dilatar belakangi karena kesal terhadap suami yang tidak memberi kabar dan juga tidak memberikan nafkah. Sementara Camat Bukit Kemuning Henry Dunan mengatakan akan mengupayakan solusi terbaik atas persoalan yang menimpa warganya tersebut. Ia mengatakan seluruh pihak akan dimintai saran apakah persoalan tetap diteruskan ke ranah hukum atau ada kemungkinan lain karena korban masih butuh ibunya. Henry mengaku kasihan pada anaknya yang masih bayi karena masih butuh sosok seorang ibu. Berita selanjutnya, tembak polisi hingga tewas Aibda Rudi Suryanto jalani sidang kode etik. Kanit Propam Polsek Wai Pengubuan Aibda Rudi Suryanto menjalani sidang kode etik atas perkara penembakan Aibda Alkarnain di Aula Atmani Wedana Polres Lampung Tengah pada Kamis 8 September 2022. Sidang dipimpin oleh Kabid Propam Polda Lampung Kombespol Muhammad Syarhan. Sementara Wakil Sidang 1 yakni Kasubit Kuaprof AKBP Jumadi Sembiring dan Wakil Sidang 2 yaitu Wakapolres Lampung Tengah Kompol Pulung Arsa Sidanu. Syarhan mengatakan, sidang terbuka untuk umum tapi umumnya bersifat internal. Pada sidang kode etik itu, Aibda Rudi Suryanto terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH karena perbuatannya menewaskan teman sesama polisi. Ada 28 saksi yang dihadirkan yang terdiri dari anggota Polri dan masyarakat sipil. Sidang pun dimulai pada pukul 10 pagi dibuka oleh pimpinan sidang Kombes Pol Muhammad Syarhan. Setelah persidangan internal dibuka, tersangka kemudian dihadirkan dalam persidangan dengan mengenakan pakaian Polri serta dikawal oleh jajaran Polri. Sementara itu, Polres Lampung Tengah menyerahkan berkas perkara tahap 1 sebanyak 200 halaman yang diserahkan di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Penyerahan berkas diserahkan Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas, didampingi oleh Kanit Resum Ibda Pande Putu Yoga pada Kamis 8 September 2022 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berkas diterima Kasih Pidana Umum Muhammad Airlangga di kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. AKP Edi Korinas mengatakan penyerahan berkas nantinya akan diteliti oleh jaksa dan merupakan rangkaian dari pemeriksaan kasus polisi tembak polisi. Dalam penyerahan berkas, pihak kepolisian akan menunggu informasi selanjutnya dari jaksa penuntut umum untuk perkembangan kasus dalam waktu 7 hari penetapan sikap oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Kasih Pidum Muhammad Airlangga mengatakan pihak Kejaksaan Negeri Lampung Tengah sudah menunjuk 5 JPU. Ia mengatakan dalam waktu 14 hari apabila ada kekurangan, pihaknya akan segera menginfokan kepada pihak Polri. Berita selanjutnya, 2 pegawai Alfamart disandra perampok pelaku gasak uang senilai 52 juta rupiah. 2
Dua pegawai Alfamart disandra oleh pelaku perampokan yang terjadi di toko Alfamart Wairatai, Wates 2 di Desa Wates, Kecamatan Wairatai, Pesawaran pada Selasa 6 September 2022. Kapolsek Padang Cermin Ibtu Apri Sampanuju pada Kamis 8 September 2022 membenarkan peristiwa tersebut. Bahkan Polsek sudah menerima laporan kasus tersebut pada Rabu 7 September 2022. Ia menjelaskan kronologis kejadian bermula pada hari Selasa pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, datang seorang pelaku membawa gunting di tangannya ke toko Alfamart Wairatai Wates 2. Lalu pelaku menodongkan gunting tersebut kepada dua pegawai Alfamart bernama Pujiani dan Santi. Karena merasa terancam, kedua pegawai tersebut hanya pasrah saat ditodong dan diikat pelaku di dalam toko Alfamart tersebut. Dalam keadaan tanpa penjagaan dari pegawai, pelaku kemudian menggasak uang senilai 52 juta rupiah milik PT Sumber Alvaria Tbk yang ada di Brankas serta merampas ponsel milik pegawai. Setelah itu pelaku kabur melewati pintu depan, namun motor pelaku malah ditinggal. Karena ketakutan, akhirnya kedua pegawai melaporkan kepada petugas kepolisian setempat. Kedua pegawai yang melaporkan peristiwa itu ialah Pujiani, warga Dusun Lebak Sari, Desa Mulyosari, Wairatai, dan Santi, warga Desa Tambangan, Kecamatan Padang Cermin. Kini laporan dari kedua pegawai tersebut sedang didalami oleh petugas kepolisian Polsek Padang Cermin. Apri juga menambahkan, sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan guna mengungkap kasus ini. Hingga kini, petugas terus mengejar pelaku dan pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk dapat membantu apabila mengetahui informasi keberadaan pelaku. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Nah terus dia lanjut ke tangga. Nah tiba-tiba aku nangis jerit gitu karena Mbak Indri Santi katanya kan. Nah tapi kok sepi kan? Panik mungkin Mbak ya. Dikira dia udah dari situ dia nangis. Baru dia keluar melepasin ikatan kita. Yang cowok juga shock kan. Loh kenapa katanya kan, kataku ini uangnya hilang. Terus udah dia lari langsung ke bawah ngejar si pelaku, tapi udah hilang. Motornya ditinggal, terus dia lari. Itu kejadian Mbak dilepas itu sekitar jam 11. Jam 11. Pada akhirnya siapa yang melaporkan pertama? Kan ada polisi langsung Kak. Oh langsung ada polisi itu langsung ngejar juga. Oke. Ke atas naruh uang sales hari ini. Nah setelah itu uang udah masuk ke brankas tapi belum sempet dikunci sama kita. Saya udah lihat ada orang pakai helm, pakai kacamata itu, pakai tiba-tiba nongol dari tangga kan. Siapa itu kataku. Nah dari setelah itu langsung nyamperin kita berdua. Nah sambil nodongin pakai gunting. Nah dari situ udah berdua ini disekat. Saya langsung ditutup mulutnya, gunting di kepala saya ditali. Nah ditali. Talinya menggunakan apa itu? Menggunakan tali rafia. Pertama itu tangan, baru kaki. Terus di lakban mulutnya pakai lakban warna hitam. Itu di mana tuh Mbak lokasinya? Di brankas, di depan brankas yang tempat penyimpanan uang itu. Oke, di kasir Mbak, dekat kasir ya? Enggak, di lantai 2. Oke. Lalu setelah itu Mbak? Setelah itu saya dihadapin ke tembok ya. Dihadapin ke tembok, si Santi langsung udah diikat semua, dia langsung beraksi tuh ngambil semua kayak uang sales hari ini. Terus habis itu handphone sama rokok belum. HP rokok sama uang dulu. Sekitar berapa itu Mbak? Kejadiannya jam sekitar 22:30. Itu saat diambil uangnya itu berapa nominalnya Mbak? Sekitar 50. Berita selanjutnya, mantan calon Bupati Pesisir Barat Arya Lukita jalani sidang perdana kasus korupsi. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang perdana kasus korupsi dengan terdakwa mantan calon Bupati Kabupaten Pesisir Barat Arya Lukita Budiwan dengan kerugian negara mencapai 339 juta rupiah pada Kamis 8 September 2022.
Arya diduga melakukan korupsi para proyek peningkatan jembatan Waibatu di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2014 silam. Sidang terhadap Arya Lukita Budiwan digelar secara online karena dirinya berada di rutan kelas 2 B Krui. Jaksa penuntut umum dari Kejari Liwa Lampung Barat mengutus Jaksa Zeneriko dan Hakim Agung Terasun untuk membacakan dakwaan terhadap terdakwa Arya. Menurut JPU Hakim Agung Terasun, terdakwa kasus korupsi Arya didakwa pasal 2 dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Arya didakwa tindak korupsi proyek jembatan dengan kerugian negara mencapai 339 juta rupiah. Setelah itu diberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk melakukan eksepsi yang akan dilakukan pada 15 September 2022 mendatang. Terdakwa Arya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan kepadanya. Eksepsi dari Arya sudah dipersiapkan tim kuasa hukumnya dan nantinya akan menjadi agenda tersendiri dalam proses sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, dirinya mengatakan akan menanggapi surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa kepadanya. Dijelaskan Arya pihaknya akan melakukan eksepsi dan sudah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum. Menurut Arya, nantinya dalam eksepsi akan diberi penjelasan karena dalam dakwaan banyak yang tidak sesuai. Berita selanjutnya, Erafone Megastore Mall Kartini beri cashback hingga 3,8 juta rupiah. Bagi warga Lampung yang ingin membeli ponsel baru bisa langsung datang ke Erafone Megastore Mall Kartini karena di sini akan ada banyak promo menarik. PIC Erafone Megastore Mall Kartini Veranita Ramadhani mengatakan, promo ini diantaranya cashback hingga 1 jutaan untuk Samsung Galaxy Z Fold 4 series dan Samsung Galaxy Z Flip 4. Cashback hingga 3,8 juta rupiah untuk iPhone 11, 12, 13, 13 Pro, and 13 Pro Max. Lalu ada cashback hingga Rp500.000 untuk Oppo Reno 8 series. Selain mendapatkan cashback, handphone ini juga akan mendapatkan gratis kuota internet hingga 1 tahun lamanya. Promo selanjutnya adalah kalau membeli handphone A33 5G, A53 5G, atau A73 4G bisa mendapatkan voucher senilai Rp300.000. Voucher ini bisa digunakan untuk tebus murah aksesoris adaptor. Berikutnya ada promo upgrade terus yang berlaku untuk semua merek handphone. Dalam promo ini pelanggan yang membeli handphone baru akan dihubungi kembali oleh Erafone Megastore Mall Kartini di bulan ke-11 untuk tukar tambah handphone baru. Kalau handphone lama yang hendak ditukar tambah dalam kondisi baik dan masih mulus bisa dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan toko handphone lainnya. Kalau handphone lama dihargai lebih tinggi, otomatis harga handphone baru yang hendak ditukar tambah dengan handphone lama itu menjadi lebih murah. Saat melakukan tukar tambah, Erafone Megastore Mall Kartini menjamin kalau semua data di handphone lama akan terhapus semua. Sehingga, kata Vera, pada Kamis 8 September 2022, pelanggan tidak perlu khawatir data di handphone lama masih ada dan bisa diketahui orang lain. Selain bisa tukar tambah, pelanggan juga akan mendapatkan perlindungan fisik untuk handphonenya hingga 1 tahun. Ada juga promo tukar tambah handphone mati dengan handphone baru, namun promo ini hanya berlaku untuk handphone merek tertentu. Promo lain yang tak kalah menariknya adalah cicilan 0%. Promo ini berlaku untuk cicilan dengan kartu kredit semua bank, Home Credit Indonesia, dan Kredivo. Bahkan, kata Vera, pihaknya bisa membantu cek apakah limit Home Credit Indonesia dan Kredivo masih bisa digunakan untuk cicilan atau tidak. Erafone Megastore Mall Kartini adalah gerai yang menjual handphone, iPad, tablet, aksesoris, dan air.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.